Jadi yang dulunya kesannya museum, apalagi Museum Angkatan Darat itu kesannya kuno, gelap, bau, serem, bahkan sarang uka-uka Iya. istilahnya seperti itu. Nah, kita mencoba memodernisasi. Wah, saya kedatangan tamu yang spesial nih hari ini. Terima kasih Mbak Irma. Karena saya udah bersama dengan Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat, Bapak Brigjen TNI RL Simanjuntak. Ya. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Rima. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Baik, sangat baik. Baik, alhamdulillah. Pak, yang kita ketahui kan Bapak kurang lebih sudah menjabat sebagai Kadis Sejarah ini kurang lebih selama 1 tahun ya Bapak? Kurang lebih. Gitu. Dan pastinya telah banyak yang dikerjakan oleh Disjarah ini sendiri di bawah kepemimpinan Bapak. Mungkin bisa Pak sedikit saja diceritakan sejarahnya Disjarah ini awal seperti apa, kemudian tugas pokok TNI Angkatan Darat dalam Disjarah ini seperti apa juga? Baik, terima kasih Mbak Rima. Jadi memang sejarahnya Disjarah ini agak sedikit unik. Jadi dimulai pada tahun 1950 itu dengan momentum penyerahan CMB namanya, Central Military Bibliothek dari Kenil waktu itu diserahkan kepada Angkatan Darat dalam hal ini. Kemudian baru dari situlah dilanjutkan dengan juga ada penyerahan pusat perpustakaan Angkatan Darat juga ke Angkatan Darat dari Kenil. Nah, dari situ pada tahun 1953 Kepala Staf Angkatan Darat pada saat itu akhirnya mengeluarkan surat perintah dalam rangka penerbitannya Dinas Sejarah Angkatan Darat. Tepatnya pada tanggal, ya kebetulan hari ini, pada tanggal 15 April tahun 1953. Sehingga hari ini genap Disjarah berusia 70 tahun. Kira-kira begitu. Kemudian, dalam perjalanannya ketika terjadi likuidasi Angkatan Darat pada tahun 1985, salah satu satuan yang mengalami likuidasi adalah Dinas Sejarah Angkatan Darat, sehingga dilikuidasi menjadi di bawah Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, Dispintalat, yang terdiri hanya ada 2 subdis di situ. Nah, namun itu berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Ya, kita akui pada selama 23 tahun mengalami likuidasi, ya terjadi setback dalam hal pembinaan fungsi sejarah Angkatan Darat. Sehingga pada tahun 2008 Bapak waktu itu Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso menerbitkan peraturan Panglima TNI dan ditindaklanjuti oleh Bapak Kasat, waktu itu Bapak Agustadi Sasongko Purnomo menerbitkan Perkasat mengembalikan atau menghidupkan kembali organisasi Dinas Sejarah Angkatan Darat. Namun tanggal dan waktu lahirnya tetap kita mengambil waktu yang pertama pada waktu itu, yaitu pada 1953. Tanggal 15 April 1953 sampai dengan sekarang. Itulah kira-kira perjalanan sejarahnya Dinas Sejarah Angkatan Darat. Sehingga kita baru dari situ kita secara utuh melaksanakan tugas pokok Dinas Sejarah Angkatan Darat sebagai salah satu badan pelaksana pusat di jajaran Angkatan Darat yang melaksanakan fungsi pembinaan sejarah Angkatan Darat yang meliputi pembinaan dokumen, penulisan dan perpustakaan serta museum dan monumen dan tradisi Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok Angkatan Darat. Itulah tugas pokok Disjarahat. Kemudian fungsinya, kalau berbicara fungsi, secara umum kita melaksanakan 3 fungsi, yaitu fungsi utama. Yaitu fungsi utama ini meliputi pembinaan 5 fungsi tadi, yaitu pembinaan fungsi dokumen, pembinaan perpustakaan Angkatan Darat, pembinaan penulisan sejarah Angkatan Darat, pembinaan perpustakaan Angkatan Darat, dan pembinaan museum dan monumen, serta pembinaan tradisi Angkatan Darat. Inilah fungsi utama yang kita bina selama ini. Kemudian kalau fungsi organik sama dengan fungsi organik dari satuan yang lainnya ya tentunya ya. Baik mulai dari kegiatan pengamanan, operasi, pembinaan personil, pembinaan logistik dan pangkalan, sampai dengan pembinaan teritorial dan pembinaan perencanaan.
maupun pengawasan. Baik. Secara umum fungsi organik. Nah, kemudian fungsi yang ketiga kita laksanakan adalah fungsi organik pembinaan. Fungsi organik pembinaan sendiri itu meliputi 3 kegiatan yang kita lakukan, yaitu dalam rangka pembinaan dokumen, doktrin, maupun pendidikan. Pendidikan tentunya pendidikan fungsi sejarah dalam hal ini. Inilah fungsi-fungsi yang kita laksanakan, dilaksanakan oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat sampai dengan saat ini. Baik, tentu Dinas Sejarah Angkatan Darat ini pastinya banyak berperan lah sejak dari lama sampai sekarang ini menyimpan, mengarsipkan dokumen-dokumen yang sangat berharga. Dan tentunya Pak, sejarah itu kan adalah guru kehidupan kita. Betul sekali. Dan juga kemudian Bung Karno pernah mengatakan jangan pernah melupakan yang namanya sejarah. Ya. Nah, kalau dilihat dari eranya yang sekarang, generasi milenial ini kan dihadapkan dengan perkembangan saat ini, banyak kita mengambil informasi dari media sosial seperti YouTube, Betul. Instagram. Mereka lebih tertarik untuk melihat ke sana ketimbang mereka harus membaca sejarah dari buku-buku sejarah. Nah, itu ada gak peran dari Disjarahat gimana sih untuk memperkenalkan sejarah Indonesia, terutama sejarahnya TNI Angkatan Darat kepada masyarakat dan generasi mudanya? Baik, ada beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat dalam hal memperkenalkan sejarah Angkatan Darat khususnya kepada generasi Angkatan Darat sendiri maupun kepada masyarakat umum. Pertama, kita melaksanakan revitalisasi museum. Jadi yang dulunya kesannya museum, apalagi museum Angkatan Darat itu kesannya kuno, gelap, bau, serem, bahkan sarang uka-uka istilahnya seperti itu. Nah, kita mencoba memodernisasi, merevitalisasi museum, khususnya Museum Pusat TNI Angkatan Darat yang kebetulan dislokasinya ada di Yogyakarta. Kita revitalisasi menggunakan multimedia, full multimedia, sehingga pengunjung itu bisa berinteraksi langsung, tidak lagi hanya pasif menunggu penjelasan dari pemandu, tetapi pengunjung bisa berinteraksi menggunakan multimedia yang ada, teknologi informasi yang canggih, sehingga dia sendiri pengunjung bisa mencari sendiri fakta-fakta sejarah apa yang dia inginkan. Tidak harus menunggu penjelasan dari pemandu museum. Itu salah satu upaya kita menariknya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini Museum Pusat Angkatan Darat Dharma Wiratama yang ada di Jogja itu merupakan salah satu museum unggulan di Asosiasi Museum Indonesia. Karena rating pengunjung yang sangat tinggi pada saat ini. Satu hari bisa sampai 1.500 pengunjung. Berarti minatnya sudah mulai baik gitu. Luar biasa. Baik itu untuk pelajar, mahasiswa, maupun dari kalangan umum, masyarakat umum. Berarti dibuka secara umum? Secara umum kita buka selama 1 minggu 6 hari, kecuali hari Senin. Hari Senin kita untuk pembersihan dan segala macamnya kita tutup. Mulai hari Selasa sampai hari Minggu itu full kita buka untuk umum. Berarti untuk weekend ajak keluarga pun bisa. Wah, ya? Sangat. Jalan-jalan ke museum, memperkenalkan pada anak. Betul. Sangat sekarang kita terbuka itu. Baik. Itu salah satu langkah strategisnya. Kemudian yang berikutnya saat ini kita sedang membangun satu museum virtual di Dinas Sejarah Angkatan Darat, Museum Angkatan Darat yang sifatnya virtual. Sehingga nanti kalau ini nanti sudah jadi, pengunjung tidak harus datang ke museum. Cukup datang ke museum virtual, kemudian dengan duduk manis di kursi yang sudah disiapkan, dengan perangkat yang ada, pengunjung tersebut bisa berselancar mencari semua fakta sejarah Angkatan Darat yang kita sudah siapkan, kontennya berada di dalam unit itu. Ini sekarang sedang kita kerjakan. Harapannya akhir tahun ini sudah bisa operasional. Amin. Bisa jadi. Kemudian langkah berikutnya juga saat ini, sebenarnya bukan saat ini, sudah 2 tahun 3 tahun terakhir kita sangat terbuka untuk menerima kunjungan dari mahasiswa-mahasiswa yang baik yang sedang melaksanakan penelitian, menyusun skripsi, untuk berkunjung ke Dinas Sejarah Angkatan Darat, khususnya ke Badan Pelaksana Dokumen maupun Badan Pelaksanaan Perpustakaan. Dan ini secara rutin, bukan hanya mengakomodir di Bandung, tetapi mahasiswa dari Jogja, dari Semarang, dari Solo, itu hampir secara periodik mereka akan datang.
baik yang ditunjuk dari fakultasnya secara perorangan maupun secara rombongan mereka datang. Modernisasikan museum-museum itu justru sudah sembari membangkitkan semangat generasi muda untuk makin mau tahu nih sejarahnya Indonesia gimana sih, apalagi TNI Angkatan Darat itu sendiri. Karena memang kita harus tidak bisa lepas dari teknologi saat ini, betul, Pak. Dan tidak lepas bahwa teknologi ini adalah mainannya, makanannya anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial yang katanya sekarang, sehingga kita harus mengikuti mereka. Dengan cara milenial juga. Benar. Kalau kita dengan cara kita dengan tata pameran museum yang masih konvensional seperti zaman dahulu, kita akan tertinggal. Betul. Makanya sekali. kita harus menyesuaikan dengan mereka. Salah satu upaya strategis kita ya itu tadi, kita bangun museum kita dengan revitalisasi yang tentunya didukung dari Angkatan Darat secara penuh, baik itu museum yang kita revitalisasi maupun kita membuat museum virtual ini. Betul, Bapak. Sehingga sambil mereka belajar, sambil mereka berekreasi dengan sarana multimedia yang ada yang kita miliki. Nah, Kadis, tadi kan upayanya ada dengan memodernisasikan museum-museum agar lebih menarik lagi untuk dikunjungi. Betul. Mungkin ada lagi, Pak, upaya yang agar minat generasi muda ini tinggi untuk mengenal sejarah. Baik. Mbak, terima kasih. Kita juga secara rutin mengikuti beberapa pameran-pameran ketika event-event tertentu, seperti misalnya ketika secara rutin yang kita laksanakan ketika hari ulang tahun TNI misalnya, yang selama ini sering diadakan pameran baik itu di JCC maupun di Kemayoran pada saat dulu gitu. Di situ kita menampilkan koleksi-koleksi sejarah kita, baik yang koleksi museum maupun koleksi buku-buku terbitan Dinas Sejarah Angkatan Darat, maupun juga dokumen-dokumen yang bersifat umum yang bisa diketahui oleh pengunjung secara umum. Ini kita tampilkan, dan itu juga kami lihat, kami evaluasi mendapat respon yang sangat positif dari terutama anak-anak muda kita saat ini yang ingin tahu bagaimana sih sejarah Angkatan Darat secara umum maupun sejarah Indonesia secara umum juga demikian, dan itu responnya sangat baik. Dan ini kita laksanakan secara rutin, baik yang di Jakarta maupun ketika ada pameran di Bandung. Di Bandung juga ada rutin pameran. Secara rutin ada, pernah kita ikuti yang baik dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh Garnisun Bandung dalam rangka ulang tahun TNI, biasanya seperti itu juga kita ikuti. Dan kita tampilkan semua senjata, alutsista yang pernah dimiliki oleh Angkatan Darat untuk menjadi pemacu bahwa kepada anak-anak muda kita bahwa Angkatan Darat kita, angkatan bersenjata kita pernah memiliki sejarah-sejarah yang sangat membanggakan pada era-era zaman dulu. Kira-kira begitu. Dan di pameran itu semua alat-alatnya kan dipajang tuh. Boleh bebas pegang foto nggak, Pak? Bebas. Itu menjadi salah satu spot yang instagramable lah istilahnya anak-anak muda sekarang ini. Benar-benar. Dan ini kita bebaskan, kita berikan kebebasan mereka sambil mereka bertanya, mereka bisa pegang, bahkan mereka bisa mencoba, kira-kira seperti itu. Bagus. Dan itu memang sangat-sangat menarik bagi anak-anak saat ini. Bagus sekali, Pak, upayanya. Dan semoga dengan upaya-upaya itu makin banyak minat, ketertarikan dengan adanya sejarah-sejarahnya di Indonesia seperti apa aja. Amin. Terima kasih. Kalau boleh tahu untuk ke museum itu, terutama yang ada di Jogja itu yang milik Angkatan Darat, dibukanya dari jam berapa sih, Pak? Dari jam 8 pagi kita sudah buka. Dari jam 8? Sampai dengan pengunjung terakhir itu sekitar jam 5 sore sudah masih bisa kita terima. Kalau untuk tarifnya, Pak, kira-kira aman nggak di kantong? Mungkin kan biasanya kita sampai dengan saat ini sebenarnya tidak ada tarif. Nggak ada tarif? Kita menggratiskan. Khusus Museum Angkatan Darat itu kita gratiskan. Justru makin seneng orang-orang ke sana. Ya, makanya itu sekarang menjadi dan museum di Jogja itu sekarang sudah menjadi sarana destinasi wisata, sasaran destinasi wisata. Berarti dari wisatawan nggak hanya lokal, yang mancanegara juga bebas. Kita menerima, betul.
ada beberapa mahasiswa maupun pekerja yang datang dari luar negeri, mereka juga berkunjung ke museum kita, dan ada beberapa testimoni yang mereka buat, mereka sangat apresiasi dengan keberadaan museum kita. Bagus banget ya Pak. Nah itu kan salah satu inisiatif juga dari Bapak Kasat ya untuk memodernkan museum-museum TNI Angkatan Darat. Nah itu kira-kira Angkatan Darat sendiri tuh punya berapa museum sih Pak? Dan ada di mana aja? Ya, secara umum hampir semua Kodam memiliki museum. Walaupun memang tata pamerannya belum sebagus, seideal dengan museum yang dimiliki oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat maupun Museum Akmil yang kemarin baru direvitalisasi oleh Bapak Kasat langsung. Karena itu tata pamerannya mengadopsi juga dari museum kita yang ada di Yogyakarta. Namun museum yang langsung berada di bawah pengendalian Disjarahat itu ada 5 museum. Ya, di Jogja itu ada 2, tadi yang saya katakan Museum Pusat Dharma Wiratama, Museum Pusat Angkatan Darat, kemudian Museum Sudirman. Ya. Kemudian di Jakarta sini ada 2, Museum Sasmita Loka Jenderal Besar A.H. Nasution dan Museum Sasmita Loka Jenderal Ahmad Yani. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu ada di Bogor, yaitu Museum Peta. Ya, yang dislokasinya kalau mungkin kita sering jalan-jalan persis di sampingnya Pusdiksi di Bogor. Jadi Disjarahat sendiri mengoperasionalkan 5 museum pusat Angkatan Darat yang sampai dengan saat ini. Dan semua lokasinya terjangkau oleh masyarakat sangat luas. Terjangkau karena posisinya di rata-rata semua di tengah kota lah, di tengah keramaian. Begitu. Jadi semua mudah ya Pak untuk akses sangat ke situ. Mudah untuk mengakses itu. Berarti biasanya kalau kayak gitu ramai juga ya dikunjungin rombongan anak-anak TK, anak-anak SMP. Betul. Itu sangat menarik bagi mereka, dan itu menjadi sasaran kunjungan yang study tour seperti itu menjadi sasaran utama mereka untuk berkunjung di museum kita sekarang. Benar banget Bapak. Nah, terkait dengan itu tadi kan berdiri 15 bulan apa? 15 April tahun 1953. Berarti udah 70 tahun. Ini, betul. Nah, udah di usia yang 70 tahun pasti usia yang sangat matang sekali bagi Disjarahat dalam mengarsipkan dokumen-dokumen dan sebagainya. Nah, itu dengan peringatan ke 70 tahunnya Disjarahat pasti kan memiliki tema nih Pak, mengusung tema siap meningkatkan kualitas pembinaan fungsi sejarah guna mendukung fungsi TNI Angkatan Darat. Betul. Nah, boleh tahu nggak Pak makna dari tema itu seperti apa sih? Memang tema ini kita pilih dengan secara cermat dalam rangka kita memang mendorong sebenarnya seluruh insan sejarah baik yang di Dinas Sejarah Angkatan Darat sendiri maupun di tingkat Kotama dalam hari ini, karena kan di Kotama sekarang kan sudah ada jarah, walaupun mereka masih dalam satu payung bintal jarah dam, tapi secara organisatorisnya sendiri sudah ada fungsi sejarah di tingkat Kodam. Jadi kita ingin mengajak seluruh pembina fungsi sejarah Angkatan Darat untuk benar-benar kita bisa lebih meningkatkan kembali profesionalisme kita sendiri dulu, pembina fungsi sejarahnya, dalam rangka kita menularkan sejarah-sejarah di lingkungan Angkatan Darat, sehingga harapannya seluruh prajurit maupun PNS dan keluarga TNI Angkatan Darat ini kita benar-benar memiliki mental-mental, moral-moral sejarah yang bisa diandalkan untuk mendukung tugas pokok Angkatan Darat. Kira-kira itulah latar belakang pemilihan tema ini. Bagus sekali ya. Jadi dengan itu semua bisa ikut berpartisipasi. Juga terutama mungkin ada pesan-pesan dari Kadis bagi generasi muda sekarang. Baik, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pesan saya. Yang pertama, saya sedikit mencuplik buku yang ditulis oleh seorang sejarawan dunia, yaitu Jurilina, sejarawan dari Yunani, yang berjudul The Art of Deception.
judul bukunya. Dalam buku tersebut sejarawan ini mengungkapkan fakta bahwa apabila ingin menghancurkan suatu bangsa, maka hancurkanlah sejarah bangsa itu dulu. Ini pernyataan beliau. Bagaimana menghancurkan sejarah bangsa tersebut? Ada 3 langkah yang dia lakukan, yang kita bisa lakukan menurut Jurilina ini. Yang pertama, kita kaburkan sejarahnya. Artinya sejarah itu diputar balikkan dan sebagainya. Yang kedua, kita putuskan hubungan generasi mudanya dengan sejarah-sejarahnya. Yang ketiga, kita hancurkan bukti-bukti sejarahnya. Dengan begitu maka bangsa itu akan hancur dengan sendirinya. Ini menurut penelitian beliau. Nah, saya menarik kepada sejarah kita, baik di sejarah Indonesia maupun sejarah Angkatan Darat sendiri. Ini sangat menarik. Bahkan presiden pertama kita tadi sudah disampaikan, Pak Insinyur Soekarno pernah menyampaikan dalam pidato pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kita kenal dengan Never Leave History atau jangan pernah meninggalkan sejarah. Ini benar-benar sangat berarti kan ada korelasi, ada kesamaan visi dalam hal ini. Sehingga memang saya setelah Kadis Jarahat ingin mengajak semua kita generasi muda ini, baik di Angkatan Darat maupun di kalangan umum, untuk benar-benar tidak pernah melupakan sejarah bangsa. Karena bagaimanapun apabila sejarah bangsa itu runtuh, maka bangsa ini juga akan runtuh. Karena kita harus belajar dari sejarah. Banyak sejarah-sejarah kelam bangsa yang pernah terjadi. Kalau itu kita lupakan, maka kita akan kembali. Sejarah itu akan kembali. Sejarah itu akan berulang. Maka akan berulang sehingga sejarah kelam itu pun akan berulang bagi bangsa kita. Baik. Itu. Yang kedua, harapan kami dengan 70 tahun usia di Jarahat saat ini, kami berharap masih mendapatkan dukungan, sokongan dari pimpinan Angkatan Darat maupun dari seluruh warga Angkatan Darat, baik prajurit, PNS maupun keluarganya, untuk kami bisa lebih meningkatkan kualitas pengabdian kami, profesionalitas di Jarahat, personil-personil di Jarahat dalam rangka kita meningkatkan kembali pelaksanaan fungsi sejarah yang harus kita lakukan dalam rangka kita mendukung tugas pokok Angkatan Darat khususnya. Kira-kira itu harapan saya selaku Kadis Jarahat. Baik Bapak, bagus sekali. Jadi kalau mau menghancurkan suatu bangsa itu, hancurkanlah sejarahnya. Ya, betul. Maka dari itu jangan pernah kita tidak peduli, apalagi melupakan sejarah bangsa Indonesia, terutama sejarahnya TNI Angkatan Darat juga. Betul sekali. Dan terima kasih Bapak Kadis Jarahat. Makasih. Brigjen TNI RL Simanjuntak telah hadir di podcast kami ini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan juga harapan-harapan yang Bapak inginkan ke depannya bagi di sejarah itu sendiri, dan terutama museum-museum yang mungkin sedang dalam prosesnya untuk dimodernisasikan agar bisa seperti museum-museum yang telah dimodernisasikan. Betul. Dan kita berharap sama-sama. Betul sekali Bapak. Dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan karena TNI Angkatan Darat di hati rakyat.